kali nih kalian teman tapi nggak tahu jalan, hal yang pertama kalian lakukan apa? Tapi kalian sadar atau nggak sih sebenarnya peta itu tidak semuanya sempurna. Kalian sadar atau nggak? Ya kan? Nah, hari ini kita bakalan membuat proyek sederhana menggunakan jeruk. Jadi pembelajaran hari ini bakal lebih seru dari minggu sebelumnya karena kalian akan praktek langsung nih. Bagaimana sih proyeksi peta? Oke, sebelum kita melakukan proyek, saya mau tanya dulu deh. Minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar apa? Proyeksi peta. Apa itu proyeksi peta? Apa itu proyeksi peta? Cara mengubah dari 2D ke 2D pakai 3 cara. Menggambarkan permukaan bumi dari bulat menjadi Data. Ada berapa? Tiga. Kalau silinder globunya diproyeksikan pada bidang apa? Pada bidang Tabung. silinder. Ya. Kalau azimut globunya diproyeksikan pada bidang Bulat. datar. Datar. Kalau apa tadi yang kurang kerucut globunya diproyeksikan pada bidang Lalu dibentangkan. Iya betul. Kalau silinder itu dia cocoknya buat daerah di mana? Khatulistiwa. Khatulistiwa. Kalau distorsinya di bagian mana tuh? Di utara, kutub utara, kutub selatan. Yang kedua ada proyeksi peta azimut. Cocoknya untuk daerah yang mana? Kutub utara. Nah, yang misalkan kalian memetakan kutub utara nih, bagian yang paling terdistorsi paling parah bagian khatulistiwa. Khatulistiwa sama kutub selatan. Kutub selatan. Yang terakhir ada proyeksi kerucut. Cocoknya buat Bintang tengah. Tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum kita lanjut ke membuat proyeknya, saya mau tanya dulu deh. Menurut kalian nih, bumi itu kan bulat. Kalau kita paksakan menjadi datar, kira-kira wilayah tersebut apa yang terjadi pada wilayah tersebut? Distorsi. Distorsi. Apa yang berubah? Bentuknya. Ya, jadi itu yang namanya distorsi. Nah, kalian hari ini bakalan langsung membuktikan gimana sih distorsi pada peta itu. Jadi gimana sih distorsi itu bisa terjadi di bumi ketika ingin dipetakan di bidang datar. Hari ini pada bawa alat dan bahannya semuanya. Oke, silahkan nanti kalian berkumpul secara berkelompok dan silahkan perwakilan kelompok maju ke depan untuk memilih proyeksinya. Oke, perwakilan Aku. saya bakalan memberitakan terlebih dahulu gimana caranya memproyeksikan sebuah peta. Jadi tadi proyeksi silinder. Kalau proyeksi silinder, nanti kalian gambar dulu garis khatulistiwanya yang di tengah, oke? Pakai spidol. Lalu nanti kalian gambar di lintang tengahnya. Lintang tengah digambar, baru nanti di area tengah. Oke, sama. Ini lintang tengahnya. Ini gambarnya di sini ada yang bulat. Oke, paham? Kalau sudah ya, ini lagi garis khatulistiwa. Oke, ya. Garis khatulistiwa, garis lintang, garis bulat di sekitar kutub, daerah sekitar kutub. Oke, sama. Terlihat bulat di daerah sekitar kutub. Jadi ada 5 lintang, 1, 2, 3, 4, 5. Baru nanti kalau sudah garis lintang ya kalian buat garis khatulistiwa. Garis bujur. Garis bujurnya nanti kalian buatnya kayak gini. Jadi 8 bagian ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 8. Nanti kalian gambarnya gini aja, kan 1, 2, nanti bagi lagi 3, 4. Nah, jadi 8 bagian. Ini. Pakai spidol. Oke, kalau misalkan silinder itu nanti kalian potong 2 bagian sampai ke bawah. Tapi
tadi yang direkat cukup. Ini ada 8 bagian kan, tadi untuk cutter. Masa kayak okar gitu, nanti baru diambil jeruknya. Jadi yang dipakai jeruknya aja. Ya, itu saja bukan ambil. Kalau perlu juga nanti kalian dari kutub utara sampai garis khatulistiwa. Baru nanti sampai garis khatulistiwa kalian puterin sampai harus yang tadi. Ya, sampai baru kalian buka, baru kalian ambil kulitnya. Jadi itu bungkus. Ya, jadi bungkus. Jadi nanti kalian ambil kulitnya. Biar bisa datang diapain? Bisa. Oke, bisa dipahami ya? Nanti kan ada LKPD. Ada LKPD. Silakan kalian diskusi. Kalian boleh cari LKPD-nya dari materi ajar yang sudah saya buat di PPT ini. Oke, paham? Waktu pengerjaan kalian cuma 30 menit. Oke, jadi silakan kalian bagi dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Udah nih, garis khatulistiwa. Terus yang bintangnya nih. Oh, ini garis khatulistiwa apa sih? Samakan aja kan? Ini Yang pertama, proyeksi peta khusus ini cocok untuk daerah lintang menengah, misalnya Amerika Serikat, Eropa, atau Rusia. Nah, ini kelebihan keduanya, garis lintang ini berbentuk khusus, sehingga lebih realistis dibanding silinder. Tidak boleh. Kelebihan ketiga, proyeksi peta ini bagus untuk menggambarkan benua yang memanjang dari barat ke timur. Nah, kan jadi kita baru sebutkan kelebihannya. Sekarang kita sebutkan kekurangannya nih. 3. Nah, kekurangan yang pertama, proyeksi peta ini nggak cocok untuk daerah khatulistiwa atau kutub karena terjadinya distorsi di daerah-daerah tersebut. Nah, yang kedua, proyeksi peta ini akurat hanya pada daerah tertentu aja. Kayak yang tadi saya sebutin, kayak Afrika, Eropa. Semakin jauh dari garis lintang tengah, hasilnya itu bakal semakin melenceng. Jadi cocoknya itu dipakai untuk peta benua atau negara yang ada di wilayah lintang tengah, bukan untuk seluruh dunia. Lintang tengah itu yang kayak gini. Coba. Ya ini yang benua kayak gini, benua Asia, Eropa, sama ini Amerika Utara. Udah. Oke, jadi mungkin itu aja ya dari kelompok peta khusus. Jika kita ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah melakukan proyek sederhana untuk aja dulu. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, saya meminta satu orang menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Oke. Proyeksi peta. Cara memproyeksikan peta. Cara memproyeksikan peta. Apa nih? Iya, Kak. Kekurangan dan kelebihan proyeksi peta. Iya, apa itu kelebihannya dari proyeksimu? Kalau silinder kelebihannya di dari satu skala lebih akurat. Ya, Dan di ya, untuk selatan dan untuk utara distorsinya lebih besar. oke, tepuk tangan buat. Itu ya yang dibilang sama teman tadi, jadi sudah mengetahui bahwa proyeksi peta tangannya masing-masing. Jadi nggak ada distorsi, nggak ada yang pas proyeksi peta yang tidak ada ini dulu ada. Jadi ada yang ada distorsi, ada coba nih. Ada proyeksi peta yang ada daerah karakteristik, ada daerah hari ini kita sudah mengerjakan proyek, kita sudah diskusi kelompok, kalian sudah presentasi kalian hari ini benar-benar luar biasa. Tepuk tangan. Kakak kasih 5 jempol boleh? Boleh. Kakak punya 2 jempol nih, siapa yang menambahin? Saya. Hari ini kita belajar hari ini apakah kalian di mau belajar hari ini apakah kalian happy? Pembelajaran kita hari ini bisa. Oke, silakan kalian siap untuk pulang. Untuk pertemuan minggu depan kalian masih membahas tentang proyeksi peta. Jadi minggu depan kita bakalan membahas bagaimana sih penggunaan proyeksi peta di kehidupan sehari-hari. Oke ya? Untuk minggu depan. Jadi karena pembelajaran hari ini sudah selesai, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum pulang kita dalam pertemuan dan berkomunikasi. Sudah mulai. Nih. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Pembelajaran hari ini sudah selesai.